Silakan duduk Ibu. Permisi ya Bu, saya mau pintu terlebih dahulu. Silakan duduk Ibu. Baik, ini benar. Ibu siapa? Oh Ibu saya, umur 36 tahun. Ini kehamilan keberapa Ibu? Kehamilan ketiga. Ya, putranya 2 ya, belum pernah keguguran. Ini berdasarkan hari terakhirnya usia kehamilan Ibu 34 minggu ya Bu ya. Ini Bu, saya dengan Bidan Heni yang bertugas pada pagi hari ini. Saya akan menjelaskan Ibu dasarkan dari ini keluhan Ibu, kakinya bengkak ya, dan Ibu belum pernah cek lab. Nah, berdasarkan keluhan Ibu, nanti saya akan menjelaskan konseling Ibu. Tapi sebelum saya tindak lanjuti, saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu ya. Ibu, ini berdasarkan keluhan Ibu, ya ini ada pembengkakan pada kaki ya Bu ya, dan Ibu juga belum pernah periksa lab. Nah, tadi dari hasil pemeriksaan Ibu tensinya 130/90, nadinya 80, suhunya 36,5, untuk pernapasannya 24. Baik, ini memang tensinya tinggi ya Bu ya. Ya, dari keluhan Ibu juga hasil pemeriksaannya memang ini termasuk dari tanda bahaya pada trimester 3. Jadi Ibu perlu memahami tentang apa saja tanda-tanda bahaya pada trimester 3. Nah, apakah Ibu sebelumnya pernah ikut sosialisasi atau konseling Ibu tentang tanda bahaya pada trimester 3? Belum pernah. Baik, saya akan menjelaskan Ibu untuk tanda bahaya pada trimester 3. Nah, tanda bahaya sendiri pada trimester 3 itu yang pertama itu ada preeklamsi atau biasanya disebut kemacetan kehamilan. Ada yang kedua itu gerakan janin berkurang Ibu. Ada pendarahan bervagina, ada yang disebut juga KPD atau ketuban pecah dini. Nah, yang pertama untuk preeklamsi Ibu. Preeklamsi itu biasanya gejalanya itu pandangan mata kabur, sakit kepala yang hebat. Jadi sakit kepala hebat sampai lama menetap, dan nyeri ulu hati. Jadi sini Bu, dari ulu hati sini disertai juga pembengkakan pada tangan dan kaki Ibu. Nah, ini berdampak pada si Ibu itu biasanya kejang dan bisa mengakibatkan kematian. Nah, sedangkan pada bayi itu mengakibatkan gawat janin dan juga kematian di dalam bayinya. Itu. Nah, untuk yang kedua itu ada gerakan janin berkurang. Jadi langkah baiknya gerakan janin itu 10 kali dalam 12 jam. Nah, apabila gerakan janin itu kurang dari 10 kali per 12 jam, berarti bayi tersebut itu mengalami tanda bahaya. Dampak dari efeknya itu bagi janin itu biasanya mengalami gawat janin dan juga kematian. Itu Ibu. Nah, selanjutnya itu pendarahan pervaginan Ibu. Pendarahan pervaginan itu pengeluaran perdarahan yang berupa bercak atau darah mengalir tanpa sadari. Itu ada 2 macam Ibu. Itu ada solusi plasenta, biasanya dinamakan solusi plasenta, dan juga plasenta beralveolar. Kalau solusi plasenta itu pendarahan yang disertai nyeri, sedangkan untuk plasenta previa itu pendarahan yang tidak disertai nyeri. Nah, dari pendarahan pervaginan ini itu dampaknya ke Ibu biasanya itu Ibu mengalami shock. Jadi hilang kesadaran Ibu. Shock yang disebut sebagai hipovolemik atau hipotensif. Nah, dan itu juga mengakibatkan kematian. Kalau
bagi bayinya itu bisa mengakibatkan daun janin dan juga bisa mengalami bayi mau kematian gitu. Nah, selanjutnya ada juga namanya ketuban pecah dini. Jadi ketuban pecah dini itu adalah keluar cairan secara terus menerus. Nah, dan baunya itu sifatnya angin gitu. Jadi keluar dari dari berpaginya itu keluarnya terus menerus. Nah, itu dampaknya bagi ibu hamil itu bisa mengakibatkan infeksi dan juga bagi bayinya bisa mengalami infeksi dan kematian. Gitu. Apakah ibu sebelumnya pernah mengalami gejala-gejala tersebut? Baik. Oh, baru ini ya, karena dengar ini. Karena ibu tidak, kan ini tadi ada Tuhan ya Bu ya. Nah, karena ada bongkar ini, ibu sudah bagus solusinya datang ke sini. Jadi ya sudah bagus, ibu berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk konsultasi dengan keadaan ibu sekarang. Nah, ya apabila ibu menemukan gejala-gejala dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, ibu bisa segera langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat gitu. Apakah ibu sudah paham yang saya jelaskan? Nah, saya ingin bertanya ibu untuk ketuban pecah dini. Ya, itu gejalanya seperti apa? Keluar cairan? Ya, keluar cairan secara tiba-tiba dan terus mengapas baik. Nah, dan sifatnya baunya seperti apa ibu? Anyir, ya benar anyir. Baik, karena saya kira ibu sudah paham dan ibu sudah mengerti. Ini cukup dari saya. Ada yang ingin ditanyakan ibu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, ini cukup sekian dari informasi dari saya. Terima kasih ibu.